Nah, lebih-lebih di dalam kehidupan kita itu butuh yang namanya ilmu, mulai dari yang paling utama. Kenapa dalam bab fikih itu yang dibahas pertama kali tentang setelah keimanan, ibadah? Karena kita butuh untuk ibadah. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Oke, masalah sholat, toharoh, zakat, puasa udah beres semua, baru bermuamalah. Bermuamalah itu kan berinteraksi antar manusia, mulai dari jual beli, kemudian yang lain-lain. Karena kita butuh mempertahankan hidup dengan apa? Dengan transaksi. Transaksi diatur oleh Islam. Setelah usia 23 lulus S1 udah punya pekerjaan, butuh yang namanya menikah. Menikah itu, pranikah itu yang harus dicari seperti apa. Terus nanti setelah berumah tangga seperti apa, dan seterusnya. Nggak ada di dunia yang ngatur mulai dari lahir sampai mati selain Islam. Tidak ada. Jangan Anda dalam hati dan pikiran menghebatkan atau menjadikan para filsuf itu hebat. Beltut, nggak ada apa-apanya. Itu semua hanya penemuan manusia aja. Terus ada, kalau ada teori ekonomi, Kalmat, nggak ada apa-apanya itu. Beneran nggak ada apa-apanya. Dalam Islam nggak ada apa-apanya, cuma ekonomi. Islam itu tidak hanya membahas ekonomi, akan tetapi keyakinan, perbuatan, terus jangan sampai ketika kita berinteraksi dengan manusia menzolimi. Pajak kalau 200% itu menzolimi apa nggak kira-kira Mas Toto? Apalagi 200. Ini kemarin dengan viral itu di Pati dan segala macam. Tadi saya nonton YouTube, itu anak muda buka usaha, terus ada surat pajak. Itu yang namanya LPG dilempar-lempar, meja dikebalikin itu dan segala macam. Belum punya penghasilan, modal berapa dan seterusnya, tiba-tiba dikenai pajak. Laku aja enggak, tiba-tiba dikenai pajak. Pajaknya juga enggak kira-kira zolim itu. Manusia tanpa petunjuk dari Allah dan Al-Quran pasti yang atas semena-mena. Nggak boleh menindas rakyat teorinya. Akan tetapi malah, aduh Pak Pri, ya kan, fenomenanya ini kadang-kadang saya nonton seperti itu nggak mikir gimana. Mikir juga bukan masalah saya, ya kan. Ini harusnya kan masalah pemerintah. Kenapa saya ikut mikir? Ya mikir juga nggak dibayar Pak Sony, ya kan. Harusnya mereka yang mikir, bukan saya. Terus akhirnya terjadi kekayauan seperti itu. Maka ketika kita sholat, mulai alhamdulillahirabbil alamin, mulai basmalah, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan petunjuk ke jalan yang lurus. Ada menarik di sini oleh para ulama. Kenapa tidak urzukna? Kenapa tidak engkau berikan rizki? Redaksinya kenapa engkau berikan petunjuk? Kata para ulama, kalau kita diberikan petunjuk akan mengantarkan menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa itu hidayah mengantarkan kepada takwa. Takwa itu mengantarkan kepada mendapatkan rizki yang tak terduga-duga. Makanya ketika ihdinas siratal mustaqim itu mencakup segala-galanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan senantiasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa sehingga mendapatkan rizki dari arah yang tak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.